Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1 bulan, 1 bulan 2 minggu ya. Kita punya presiden baru, Prabowo Subianto. Jadi nama Prabowo Subianto itu sudah sangat merakyat ya. Bahkan melekat di dunia pertanian, ya, di dunia pertahanan ya. Insya Allah apa yang pernah dibicarakan atau menjadi komitmennya Prabowo Subianto ya, bagaimana Indonesia menjadi macan Asia. Ini kita harus ikut berkontribusi ya. Wong desa itu ayo ikut berkontribusi. Aku kan wong desa. Ya apa caranya kita berkontribusi ya, kita mengajukan suatu ide atau gagasan ya siapa tahu. Hanya kalaupun saya bukan TNI ya, saya ini mantan ASN, mantan pegawai Kabupaten Malang. Tapi kalau saya bicara NKRI itu kencang banget. Rokokan dulu guys. Jadi Prabowo Subianto itu ya, dalam setiap pidatonya di semua momen ya, setelah beliaunya itu menjadi presiden terpilih, luar biasa. Di berbagai perguruan tinggi juga luar biasa. Dari situlah pastinya kita ini menaruh harapan besar ya kepada para mahasiswa tadi, jangan menjadi mahasiswa anak mama, anak papa ya. Bagaimana yang diharapkan seperti harapannya Pak Prabowo, bagaimana mahasiswa itu ikut merumuskan gitu loh ya, ikut merumuskan sebuah kebijakan ya, untuk mendukung bagaimana Bapak Prabowo, calon presiden kita yang tinggal menghitung hari ini, katanya dengan pemberantasan korupsi. Jadi dari sekian presiden ini ya, Gampanis mulai SBY, mulai Gus Dur ya, Megawati ya. Ini presiden terpilih ini kalaupun belum dilantik itu ya, tapi kebijakan arah kebijakan ke depan katanya dengan kepemimpinannya itu sudah digaungkan kemana-mana. Ini yang keren. Saya sudah 20 tahun lebih ya saya memperjuangkan era keteraturan ya, terus juga mengarah pada pemerintah yang anti korup. Itu sudah hampir 20 tahun ya saya menyuarakan itu. Di era saya masih jadi ASN ya, itu banyak orang mengatakan saya yang belum waktunya lahir lah dan lain sebagainya. Hanya dari ya, kita bicara Malang Raya aja deh yang kita tahu ya. Yang kita tahu. Di saat bupati wali kota itu gampangannya betul-betul berkomitmen anti korup,
masyarakat pegawai itu sejahtera. Iya, makanya nanti harapan saya Malang ini menjadi percontohan ya, banyaknya perguruan tinggi ya, ya otomatis ya mahasiswanya ya banyak juga kan ya. Saya siap ya, membuat satu forum dengan mobil odong-odong saya. Kita buka dialog. Memang rencana saya ke sana. Jadi kandidat bupati wali kota itu harus sudah mulai dibekali ya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini. Jangan sampai bupati wali kota itu korup. Nah, itu. Banyak korupsi yang sampai detik ini dilakukan oleh bupati wali kota yang ada di Malang ini ya. Itu korupsi kaitannya dengan yang ringan-ringan aja yang saya tahu, dana taktis. Dana taktis ini gila-gilaan nih. Contoh dana taktis itu gini. Saya sewaktu masih ASN ya, itu ada perjalanan dinas atau tugas luar, itu kan semua ada SPJ-nya. Ya. Nah, di saat semua kegiatan tadi betul-betul di SPJ kan ya pastinya ada anggarannya toh ya. Cuman yang menjadi ganjalan ya, yang saya tanda tangan itu ya, waktu itu misalkan di samping perjalanan dinas ya, ada istilahnya anggaran bulanan ya. Anggaran bulanan kaitannya dengan target kinerja ya. Misalkan saya ditarget untuk membentuk kelompok informasi masyarakat misalkan per bulannya misalkan mau ada 2, mau ada 3. Nah, itu ada anggarannya misalkan 3 juta. Ini yang saya alami ya. Di saat saya tanda tangan itu 3 juta ya. Yang saya terima ya, itu tidak lebih dari 2 juta men. Itu gilanya. Makanya senyampang saya masih di ASN dulu, ya apa caranya dengan adanya pemangkasan anggaran karena alasannya dengan dana taktis tadi, saya siasati ya. Jadi dana yang saya peroleh untuk perjalanan dinas tadi ya, saya belikan dalpo ya, atau jaket second. Sampai saya itu dari provinsi itu memanggil saya itu Hari Dalpo. Ya karena apa? Setiap saya melakukan perjalanan dinas pembinaan, ya, saya itu kalau pembinaan kayak pembinaan KIM, ya kelompok informasi masyarakat itu nggak pernah siang hari, itu nggak pernah. Pasti saya minta supaya dilaksanakan malam hari. Ya mungkin nggak banyak ya yang berpikir seperti saya. Ya, kenapa harus dilaksanakan pada malam hari? Ya agar yang datang tuh banyak. Ini pernah ya, yang saya ambil contoh ini ya, rumah saya di Singosari, ya. Waktu itu ada pembinaan di Ngantang ya, dusun Ngantru, desa Ngantru. Nah, saya
eh, melakukan pembinaan, saya minta di malam hari. Otomatis kalau misalkan saya harus pulang ya kan ya gak berani, perjalanannya membutuhkan waktu 1 jam lebih ya dari Singosari ke Ngantang. Dari situlah saya contohkan, akhirnya saya menghubungi perangkat. Nah, bagaimana nanti saya setelah pembinaan saya tolong disiapkan kamar untuk bermalam saya. Nah, waktu itu saya bermalam di rumahnya Pak Jarwoto. Pak Jarwoto itu siapa ya? Nah, beliaunya itu sekdes. Nah, itu alhamdulillah ya, saya betul-betul dijamu ya. Terus makanannya diberikan sate segala macam ya. Nah, waktu saya melakukan pembinaan di sana ya, yang hadir tuh satu pendopo itu penuh. Jadi mulai dari BPD-nya, ya LKMD, ya LPMD, pokoknya sudah datang semua. Sampai kelompok atau jamaah itu hadir. Ya. Nah, dari situ, dari materi yang saya sampaikan tadi, gampangannya suasana itu hidup. Ya. Banyak pertanyaan dan lain sebagainya, ya. Nah, dari pemaparan program saya terkait dengan KIM, kelompok informasi masyarakat, itu ternyata betul-betul mendapat respon yang positif ya. Sehingga banyak respon dari, saya ingat saya ada jamaah Yasin juga hadir waktu itu ya. Itu merespon banget. Nah, dari hidupnya waktu saya memimpin rapat ya, atau sosialisasi KIM tadi ya, jadi Pak Sekdes, Pak Kadesnya itu merasa senang. Nah, dari situ, ini kejadian benar ini. Nah, setelah selesai kegiatan sosialisasi ya, nah, saya menjual dalpo, ya jaket second. Nah, waktu itu seingat saya Pak Sekdes itu mengambil satu jaket ya, dia membayar saya itu 250.000. Padahal menurut saya itu cukup 50. Saya masih ingat itu. Karena Pak Sekdes itu memberinya itu cukup besar menurut saya ya. Bisa 50 aja waktu itu sudah cukup kok untuk beli bensin pulang. Saya dikasih 250. Nah, dari situ saya berinisiatif, ada jaket yang menurut saya masih bagus ya, masih layak pakai untuk kepala desa. Nah, Pak Kades saya bawakan satu jaket. Pak Enggi, saya sudah dikasih uang bensin sama Pak Sekdes. Ya. Nah, sekarang saya ngasih Pak Enggi ini kenang-kenangan jaket. Udah gitu, Pak Enggi mengeluarkan amplop. Loh, sempat saya tolak. Maaf Pak Enggi ya, saya sudah dikasih sangu sama Pak Sek, itu sudah cukup Pak Enggi. Saya dikasih 250 dengan membeli satu jaket, makanya yang satu tak kasih sama Pak Enggi. Nah, saya tahu waktu itu kepala desanya memang dari kepala desa, dari perangkat desa ya. Maaf aja, dulunya itu orang nggak punya. Saya waktu ke rumah Kades itu rumahnya masih masih gedek ya, masih gedek rumahnya. Saya kaget kok waktu itu. Nah, dari situ Pak Enggi ngasih amplop itu saya tolak.
Udah Pak Enggi, ya saya sudah dikasih Pak Sekdes. Terus Pak Enggi ngomong gini Pak Ari, kalau Pak Ari nggak mau terima ini, Pak Ari nggak usah kesini lagi. Waduh, setengahnya maksa ini akhirnya. Ini hanya uang bensin kok Pak Ari. Ya. Nah dari situ saya nggak kepikiran ya kalau jumlahnya itu besar juga. Hanya saya berpikirnya begini, Pak Enggi itu orangnya nggak punya. Ya. Nah, waktu itu ya saya katakan nggak punya tadi rumahnya itu loh dari Gedek gitu loh. Apa sih kalau anunya itu nah, akhirnya uang itu saya terima ya, amplopnya saya terima, bisa masukin nggak saya lihat ya. Akhirnya oke lah Pak Enggi kalau memang begitu saya terima. Nah, terus apa yang disampaikan kepala desa itu, saya tuh gini Pak Ari, saya melihat rapat itu hidup itu seneng. Memang saya pingin saya usahakan setiap bulan itu ada seperti Pak Hari ini yang mampu memotivasi ya, memberikan opini-opini, wacana-wacana ya dengan materi yang Pak Hari sampaikan. Biar masyarakat saya itu semakin cerdas. Nah, dari situlah saya melihat waktu Pak Hari memimpin rapat itu kayaknya terkesan hidup. Ya, itu yang saya senang Pak Hari. Makanya saya terima kasih sekali Pak Hari gitu. Udah gitu nyampe rumah tak lihat sama saya. Tuh, ternyata saya lihat saya dikasih juga 250.000. Wih, sampai saya bel sama saya. Besoknya saya bel, Pak Ari apa namanya lupa saya Pak siapa sih. Pak Enggi, saya mohon maaf sebelumnya Pak Enggi. Kenapa Pak Ari? Sampean ngasih amplop itu nggak salah ke saya. Loh kenapa Pak Ari? Kenapa? Uangnya kok banyak sekali aku. Oh enggak Pak Ari. Saya terima kasih Pak Ari. Nah dari situ saya akhirnya mendapat 500.000 dari Sekdes 250 ya, terus dari Kadesnya itu 250. Waktu jamuannya itu saya sama Pak Sek dibelikan sate karena ngantru kan daerah dingin ya. Itu pengalaman saya. Ya semoga yang saya perjuangkan sudah 20 tahun lagi, 20 tahun ini ya. Dengan media saya Warisbi tadi kan saya punya mimpi besar ya. Bagaimana sih kemudahan komunikasi antar anak bangsa itu harus terfasilitasi. Itu. Jadi materi saya itu optimalisasi teknologi ya untuk mewujudkan kemudahan komunikasi antar anak bangsa. Saya ingat saya waktu itu masih programnya masih SMS ya, SMS Gateway. Saya waktu itu sudah punya server ya. Sudah punya server, sekali SMS terkirim ke ribuan itu saya sudah punya. Punya saya sendiri, bukan punya dinas ya. Saya beli sendiri. Ya. Demi Allah itu saya beli sendiri. Nah dari situ ya itu tadilah ya yang saya katakan di eranya Pak Prabowo nanti ya, akal waras, akal cerdas ya. Nah itu mendapatkan porsi itu mungkin kalaupun staf ya, kalau idenya bagus ya, harapan saya
bupati, wali kota atau kepala dinas atau kabid atau siapa itu harus bisa merespon itu gitu loh. Tapi pada kenyataannya ya seperti itu. Saya pernah juga ya, waktu saya di Kominfo dulu, ada yang namanya lembaga PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Saya gampangannya dinas saya itu mendapat penghargaan dari kementerian ya, dalam hal percepatan terbentuknya semua lembaga di semua satker. Kebetulan saya sendiri yang berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya juga dikasih sangu pas-pasan, ya segitu itu loh ya. Harusnya ke Jakarta itu golongan 3 itu yang dibawa, harusnya sangunya itu sekian juta gitu ya. Saya seingat saya hanya dikasih uang untuk pulang pergi aja. Ya, uang hotel tidak ada, uang transport uang perjalanan misalkan naik taksi segala macam itu tidak ada. Terus gampangannya memang waktu itu saya istilahnya ngotot dong, diundang ke Jakarta kok menerima penghargaan kok maunya itu mau diabaikan. Terus akhirnya pokoknya saya bisa berangkat ke Jakarta Pak. Masa dikasih sangu pas-pasan enggak apa-apa. Saya masih ingat betul. Nah, akhirnya dikasih sangu pas-pasan ya. Nah, tapi alhamdulillah saya waktu di Jakarta ketemu kepala dinas Kominfo provinsi. Waktu itu namanya Pak siapa ya? Pokoknya mantan sewaktu di kantor pembantu bupati. Ya, waktu itu lupa saya namanya. Saya dikasih sangu 500. Alhamdulillah ya. Akhirnya dengan adanya sangu yang enggak di sana-sana tadi, akhirnya saya bisa membelikan oleh-oleh untuk anak-anak saya. Coba enggak dapat sangu itu ya wis gak oleh apa-apa. Nah dari situlah ya keberengsekan bupati wali kota yang kami alami itu ya. Jadi untuk di kota itu nggak jauh beda maupun di kabupaten. Ya, makanya saya pernah mengalami bupati wali kota itu nyungsep semua ya, di penjara gara-gara korupsi. Itu saking serakahnya. Nah, dari situlah ya ini angin segar ini untuk para ASN ya. Di saat presidennya itu betul-betul punya komitmen memberantas korupsi. Nah pastinya bupati wali kota itu juga harus sama. Ya, di saat presidennya itu ngomong dengan berapi-api, otomatis bupati wali kota itu harus membara. Ya, jangan sampai presidennya teriak-teriak, bupati wali kota tambah bengong aja. Nah untuk mendukung adanya transparansi tadilah besar harapan kami dengan adanya program Saya Rumah YouTube ya. Karena Rumah YouTube itu program saya itu setiap RW ya bikin channel YouTube. Di desa ada channel desa. Dari situ maksudnya apa? Jadi biar bupati wali kota tuh tahu permasalahan sampai di bawah. Soalnya apa? Rumah YouTube yang saya programkan itu kan liputan tanpa edit ya. Jadi misalkan dialog dengan masyarakat atau masyarakat bikin omongan ngerasani atau apa segala macam silakan. Nah dari situ harapan saya nanti untuk mendukung ya suksesnya program anti korupsi tadi,
ruang publik ini supaya dibangun, karena sekarang zaman teknologi ya bikin YouTube tadi. Jadi masing-masing RW itu ada YouTube channel, sehingga di situ nanti wadahnya anak-anak kreatif, anak cerdas, ya, anak inovasi, anak kreasi, ya, media promosi produk, ya, atau misalkan informasi kegiatan atau kegiatan keagamaan atau budaya, ya, di setiap lingkungan itu ada channelnya sendiri gitu loh. Nah, sehingga dari situ semoga aja Pak Prabowo ini juga mendengar gitu. Pak Hari kok nyebut-nyebut Prabowo ini maksudnya apa? Ya saya memang betul-betul respon banget ya di saat Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi itu dan akan menyelamatkan kekayaan alam, kekayaan bumi, ya, dan kekayaan udara. Kekayaan udara itu apa, guys? Bu. Yang jelas letak geografis negara kita ini luar biasa. Ya, berada di antara belahan benua. Ya, ada selat-selat yang luar biasa juga. Jalur-jalur eksklusif, ya, yang akan dilalui dari berbagai negara itu melintas di selat kita. Nggak tahu selat apa, saya kurang pinter ya masalah itu. Nah dari situlah di saat Prabowo betul-betul ya, yang selama ini gampangannya Indonesia itu dengan banyaknya mafia tadi, ya, terus mulai mafia ini, mafia Pertamina, ini mafia migas ini, waduh wis edan-edanan wis ono mafia KTP, ono mafia pendidikan, ono mafia haji, ono pokoknya semua itu serba mafia. Nah, akhirnya ya kalau misalkan kita ibarat kata ya, nah, ayam mati di lumbung. Jadi dengan melimpahnya kekayaan yang ada di Republik ini, ternyata rakyatnya masih banyak yang miskin gitu loh. Makanya komitmennya Prabowo ya, pokoknya dengan komitmennya untuk memberantas korupsi tadi ya dalam rangka masyarakat yang ikut berjuang ya itu biar ikut merasakan gitu loh hasil perjuangannya. Nah, di saat saya ya otomatis dulu orang tua saya dulu itu pejuang ya, pejuang gitu loh. Tapi sampai hari ini ya kami belum merasakan gitu loh gamanya yang namanya kekayaan alam, bumi dan seisinya itu untuk kesejahteraan masyarakat itu masih belum nyampe ya, masih belum nyampe ya. Nah dari situlah di saat Prabowo betul-betul berkomitmen ya, nanti programnya Jokowi ya terkait dengan hilirisasi ya, itu misalkan betul-betul dikembangkan ya, terus mahasiswa dengan kompetensinya tadi ya, betul-betul diberikan ruang untuk berkontribusi di pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, dari situlah nanti di saat Prabowo betul-betul komitmen memberantas korupsi, kita sejahtera men ya, ya. Kita sejahtera, insya Allah pegawai-pegawai ya masuk surga. Lo keren ya. Sekarang itu ya nun sewu ya, sekarang itu gampangannya masuk pegawai negeri itu masih diidentikan dengan koruptor ya, sehingga ada semacam kayak tabu lek putranya ulama, putranya kiai, putranya Gus jadi pegawai negeri ya. Itu sampai segitunya. Ya itu tadi loh, salah satunya korupsi yang paling
gampang ya, dan selama ini abadi itu ya dana taktis itu, sehingga sampai kepala desa ke bawah itu akhirnya kayaknya menjadi budaya korup. Budaya kok korup, bukan deh, bukan budaya deh ya. Jadi gampangnya korupsi itu sudah apa ya, sudah luar biasa, istilahnya wis kronis. Jadi semoga aja ya, kita berharap dengan adanya presiden dengan kebijakannya anti korup tadi, itu akan betul-betul mensejahterakan kita, dan kita akan betul-betul menjadi negara yang akhirnya ditakuti ya. Makanya harapan saya, konsep NKRI saya ya dari Warisbi ya, bagaimana dengan adanya rumah YouTube tadi misalkan diterapkan secara nasional ya. Jadi kemudian komunikasi antara YouTube yang ada di Malang ya, misalkan yang ada di Jawa, dari Kalimantan, ada Sulawesi, Irian, segala macam tadi, akhirnya menjadi satu payung dengan media saya Warisbi. Kenapa harus ada satu payung? Ya memang harus ada satu kendali. Ya seperti zamannya Pak Harto dulu TVRI. Nah, harapan saya Warisbi itu menjadi TVRI nanti. Ya bagaimana kemudahan komunikasi tadi, gampangnya Warisbi yang membidangi itu. Itulah yang saya perjuangkan. Makanya saya betul-betul menggebu-gebu ya dengan adanya Pak Prabowo jadi presiden ya. Dan saya punya wawasan kaitannya dengan NKRI. Saya itu pernah presentasi di Kostrad, saya pernah ya, terkait dengan informasi satu pintu ya. Bagaimana sih di saat satu komando itu misalkan diterapkan di pemerintahan segala macam, untuk membangun sebuah keteraturan, lah itu program saya. Tapi karena pemerintah selama ini itu kalau diajak teratur nggak mau karena nggak bisa korup ya, akhirnya saya ini yang dibuang sana dibuang sini ya. Itu sudah saya rasakan sekali. Jadi saya sepulang dari Jakarta menerima penghargaan kaitannya dengan kinerja dinas saya dengan terbentuknya lembaga PPID ya. Selang saya pulang dari Jakarta, mungkin selang berapa minggu ya, saya dimutasi. Ini lo aneh itu gitu ya. Ya, di saat saya memang punya kompetensi ya katanya dengan informasi, bahkan saya sampai menjadi pembicara kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, saya dipindah gitu loh. Nah, ya memang saya orangnya memang apa ya, mokong ya. Tapi mokong saya itu memang melawan apa ya, melawan kecurangan gitu loh ya, melawan keculasan. Saya masih ingat waktu itu. Jadi waktu kepala dinas merencanakan untuk rekreasi ya, saya batalkan, tak suruh batalkan, supaya dana rekreasi tadi dikasihkan ke staf ya. Ternyata ya wis memang dasare wong wis korup ya. Maksudnya gini, di saat berangkat itu disangoni 600 ya. Ini nggak jadi berangkat tetap disangoni 600 loh, ini kan gendeng namanya. Tapi ya itulah ya. Kepala-kepala saya itu seperti itu. Ya mungkin dengan adanya itu akhirnya saya dipindah tadi. Ya karena konsep saya ini sebuah perjuangan ya. Jadi saya nggak ada masalah kalaupun saya dikritik sana sini, ngomong Warisbi sudah bertahun-tahun, kenyataannya nggak gul-gul, enggak problem ya. Karena konsep saya itu adalah perjuangan ya. Saya ngomong sama teman dulu, nggak masalah program saya mau ibarat nanti diterapkan saya setelah mati itu nggak masalah. Memang saya pingin di saat saya mati itu ada yang kami tinggalkan.
sampai segitunya guys. Biasanya bukannya sok-sokan, ya itulah yang maksud saya yang kami lakukan selama ini ya. Jadi konsep saya adalah perjuangan. Untuk lebih detailnya ya, Bapak bisa lihat Instagram saya, Facebook saya, YouTube saya. YouTube saya sudah mencapai 1000 video lebih ya. Nah, terus aduh, kayak blog segala macam itu saya bikin ya. Ya mungkin itu guys ya, ini kayaknya sudah cukup lama ini ya saya ngurumpi di halaman terbuka. Ini jalan menuju Lanut ya, Lanut ABD Saleh. Ini kami berada di pertigaan. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.